church, how are you this morning? Shalom gereja Tuhan, apa kabar Anda semua? Thank you for faithfully attending our online service wherever you are. Terima kasih karena sentiasa bersama kami dimanapun kita berada. Before we start our service today, let us declare the word of the Lord together. Sebelum kita memulakan kebaktian pada pagi hari ini, mari kita mengistiharkan firman Tuhan. Let us open up our Bible to Psalms 100. Mari kita membuka di dalam Mazmur 100. We'll give you some time. Mari kita mampir masuk kita. If you're ready, let's declare the word of the Lord. Jika Anda sudah sedia, mari kita mengangkat firman Tuhan. 1, 2, 3. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah. Let us give glory to the Lord. Mari kita memuji Tuhan. Hallelujah. Lord God, we thank you for this wonderful morning. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini yang indah. We thank you that your presence is in the midst of us. Kami bersyukur karena hadirat-Mu bersama kami. We pray, Lord God, you continue to be with us even as we celebrate Youth Sunday. Kami berdoa Tuhan agar Engkau tetap bersama kami di dalam kami merayakan Minggu Belia pada pagi hari ini. Yes, Lord. Fill us with joy and strength, Lord God, even as we worship you because you are good. Tuhan, penuhi kami dengan sukacita, kekuatan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Yes, Lord. Thank you, Lord. We want to praise of your goodness. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. In Jesus Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Let us sing of His goodness. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Haleluya. Kita yang saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bahwasanya Tuhan untuk selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan
ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar, dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, kami Bapa. Mari nyanyikan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar, dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Nyanyikan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar, dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku bangga untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nyatakan nama Tuhan. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Nyata kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Hallelujah, Jesus. We want to continue to worship You, Lord. Truly, Lord, I am who You say I am. Benar Tuhan, aku adalah siapa yang We are Your children, O Lord. kami adalah anak-anak-Mu. Yes, Jesus. Who am I that the highest would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free
has ransomed me. His grace runs through. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. And the child of God is saved. In my Father's house, there's a place for me. And the child of God is saved. Who the Son sets free, who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God is saved. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God is saved. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, God. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say Even as I walk through the valleys, the shadow of death, oh God, I will not be in fear because you are with me. And you have empowered me to be your child.
Hallelujah. And here we are as we worship you, Lord. We continue to long for you because you are all that we want. Hallelujah. You are all that we want, oh God, Jesus. We want to live for you. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, turn my fears into the wind. I am desperate for a touch of her. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, turn my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do it only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do it only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Open up my heart. I open up my heart to you now. So do it only you can. Jesus, have your way in me now. We open up our heart to you. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, turn my fears into the wind. I am desperate for a touch. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord.
Lord, here we are, Lord, with hearts open wide. Tuhan, kami isi hati kami terbuka. We'll continue to work in our hearts, oh God. Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Even as we hear from your word this morning, Dalam kami mendengarkan firman-Mu, we pray, Lord God, that you work through us biarlah Engkau terus bekerja dalam kami, Bapa. so that we are able to bless the community. Supaya Tuhan kami dapat memberkati jemaat-Mu, We are able to bless our family, dapat memberkati keluarga kami, and wherever that we are, dan dimanapun kami berada, Bapa. you continue to use us mightily, oh God. Pakai kami, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. In Jesus Christ's name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Kami percaya saudara-saudari diberkati lewat pujian dan penyembahan sebentar tadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu beberapa pengumuman. We believe you are blessed through the time of worship. Before we hear the word of God, let's look into a few announcements. Pengumuman pertama yaitu Zoom meeting untuk belia. Zoom meeting ini diadakan untuk kali pertama pada jam 1 petang nanti. Jangan lupa kita berjumpa pada jam 1 petang. Pengumuman yang kedua yaitu tentang 40 Days Fast and Prayer Booklet. Buku ini boleh ditempa sekarang. Sila hantar pesanan mengikut pilihan bahasa kepada nombor yang tertera di screen. Pengumuman yang ketiga yaitu tentang pertemuan cell group. Jangan lupa pertemuan cell group pada setiap hari Rabu jam 8 malam melalui talian. Jika saudara-saudari belum mengikuti dan mau terus serta dalam cell group ini, sila berhubung dengan Preacher Lexing dan Elder Ben di nomor yang tertera di screen. Pengumuman yang terakhir, Minggu Perjamuan Kudus, Holy Communion Sunday. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Jangan lupa siapkan anggur, wine, Rabina, dan roti, dan juga persiapkan hatimu untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Ini adalah masa di mana kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adakah kita siap untuk memberi? Are you ready to give? Kita boleh memberi dengan online transfer kepada Gereja BCCM Surya seperti nombor akaun yang tertera di screen. Jika kita tidak dapat berbuat demikian, saudara-saudari boleh kumpulkan dan masukkan persembahan ke dalam sampul dan berilah apabila kita berpeluang untuk beribadah secara fisikal di gereja. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami persembahkan uang persembahan ini untuk tujuan pelayanan gerejamu. Pakailah semua yang ada dan yang kami miliki untuk tujuan pelayanan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan jangan lupa, apabila kita sudah memberi, sila hantarkan resit kita kepada nombor yang tertera di screen. Ini saja pengumuman untuk minggu ini. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Shalom brothers and sisters, how are you? Saya doakan Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik, I pray that all of you are in good and healthy condition dan Tuhan menyertai kita semua. and that the Lord be with us all. Pada hari ini seperti yang kita tahu adalah Minggu Belia. Today, as we all know, is a Youth Sunday. Dalam Minggu Belia ini biasanya kita akan mendengar tentang khotbah tentang belia. During Youth Sunday, we would usually listen to sermons on youth. Ini karena kita ingin menghargai belia dan juga ingin terus memimpin mereka dalam kehidupan mereka. As we would like to appreciate the youth and want to continue to guide them. Dan harapan kita satu hari nanti mereka akan menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Our hope is one day for them to be a true leader before God. Belia merupakan satu generasi yang begitu penting dalam gereja dan juga dalam masyarakat.
Youth is an important generation to the church as well as to the community, Ini karena mereka merupakan generasi penerus yang akan datang. as they are the generation to come. Dan apa yang mereka terima dan apa yang telah membentuk mereka akan banyak menentukan apakah gambaran tentang generasi yang akan datang. And whatever they receive, whatever that has shaped them, will play crucial part in determining the generation to come. Pada pagi hari ini dalam kita merayakan atau mengingati Hari Belia, This morning, as we celebrate and remember Youth Sunday, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. let us look together into the Word of God. Dan saya memberikan topik khotbah pada hari ini, belia di waktu pandemik. And I give the title for the sermon today, Youth in Time of Pandemic. Saya merasakan bahwa ini satu topik yang penting. I feel that this is an important topic, Karena di waktu pandemik ini tidak hanya golongan tertentu saja yang terjejas, since during this pandemic, it has not only affected a certain type of groups, tetapi setiap orang, tidak kira umur dan status, juga terjejas akibat pandemik ini. but everyone was affected without looking at the age or status. Firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini adalah daripada 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 31 hingga ke-40 dan ayat 48 hingga ke-51. The word of God this morning is taken from 1 Samuel chapter 17 verse 31 to 40 and 48 to 51. Saya akan membaca dalam versi Indonesia dan bahasa Inggris akan dipaparkan di screen Anda. I will be reading from the Good News Bible version in Malay, while the English will be shown on screen. 1 Samuel ayat 17, 31 hingga 40. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencumuh barisan dari para Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban di batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya percaya kita semua sudah biasa dengan firman Tuhan ini, I believe that we are all familiar with this passage, di mana cerita Daud melawan Goliat di medan perang. where it tells of the story on David defeating Goliath in a war. Tapi marilah pada pagi hari ini kita melihat beberapa perkara yang boleh kita ambil dan terapkan dalam kehidupan belia. But let us this morning look into the things that we can learn from him. Saya doakan daripada perkusian pada pagi hari ini, belia akan tetap kuat dan teguh dalam iman mereka.
I pray that through this sharing, the youth will be continued to be strengthened. Dan pada pagi hari ini kita tidak akan melihat bagaimana Daud menentang Goliat. And this morning we will not look into how David defeated Goliath, Atau teknik Daud mengalahkan Goliat. or on the technique that David has used to defeat the Goliath. Melainkan kita akan melihat karakter Daud dalam menghadapi situasi ini. Instead, we will look into the character of David as he faced this situation. Dan melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Daud begitu berani dalam menghadapi situasi yang sukar. Through our readings, we can see how brave David was in facing the difficult situation. Prajurit Israel sudah berhari-hari berada di medan perang, tetapi mereka masih tidak berjaya menentang musuh mereka. The Israelites' army have been in the war zone for days, but they were still not successful. Pada saat Daud mendengar musuh mereka menghina prajurit Israel, Daud menjadi marah. When David heard the enemies mock the Israelites, he was furious. Ada beberapa hal yang boleh kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. There are a few things that we can learn from the passage this morning. Meskipun pada pagi hari ini adalah hari belia, tapi saya percaya apa yang kita pelajari juga boleh diaplikasikan kepada setiap kita yang beribadah pada pagi hari ini. Despite today being Youth Sunday, I believe all of us joining this service can apply what we have learned today in our daily life. Perkara yang pertama adalah peka dan berinisiatif. Firstly is to be attentive and initiative. Pada saat Daud dipanggil oleh Saul, Daud menyatakan tentang keinginannya untuk berlawan dengan Goliat. When David was called by Saul, David shared of his wish to fight Goliath. Lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Saul then put his armor on David. Apa yang berlaku? What happened? Baju perang yang dipakai oleh Daud tidak begitu sesuai dan Daud berkata dia tidak dapat berjalan dengan menggunakan baju perang yang dipakainya. The armor did not fit David, and he could not move with the armor on. Lalu apa yang Daud lakukan? So what did he do next? Daud memilih beberapa biji batu untuk berlawan dengan Goliat dan kita tahu Daud menang melawan Goliat. He picked a few stones to fight with Goliath, and as we know, he won against Goliath. Pada saat Daud memakai pakaian perang dan pakaian perang itu tidak sesuai untuknya, When David wore the armor that did not fit him, Daud tidak berputus asa. he did not give up. Malah dia berinisiatif untuk menggunakan caranya sendiri untuk melawan Goliat. Instead, he took the initiative to use his own method to fight Goliath. Dan mungkin pada saat di medan perang, di medan tempur, pada saat Daud keluar dan melawan Goliat tanpa menggunakan perlengkapan perang, And maybe when David went to the war zone, orang di sekeliling tertawa atau merasakan tiada harapan bagi Daud untuk menang. the people around were probably laughing and felt that there is no hope for David to win. Pada saat Daud berinisiatif, dia tahu bahwa Tuhan memimpinnya. When David took the initiative, he knew that God is with him. Pada saat kita melihat keadaan dunia yang begitu tidak ada kepastian, When we look at the world full of uncertainties, sebagai anak muda kita mungkin berpikir tentang bagaimana akan keadaan masa depan kita. as youth, we may be thinking of our future. Yang masih mencari pekerjaan, mungkin kita tertanya-tanya, masih adakah peluang pekerjaan untuk saya? To those who are still looking for a job, you may be wondering if there are still job opportunities for you. Bagi Anda yang bekerja dan masih dalam proses menstabilkan diri, mungkin Anda bertanya, mampukah saya menstabilkan diri dari segi keuangan? For those who are already working and are still in the process of stabilizing yourself, you may be wondering whether you will be able to stabilize yourself financially. Pelbagai persoalan akan timbul. A lot of questions are raised. Karena pada hari ini kita mendengar lebih banyak orang kehilangan pekerjaan berbanding mendapatkan pekerjaan. As we all heard recently of how people are losing job instead of getting it. Tapi saya ingin mengajak anak-anak muda berinisiatiflah. But I would like to encourage the youth to be initiative. Jangan kita hanya berhenti dan menunggu peluang yang ada. Don't just stop and wait for the opportunity to come. Tetapi lihat apa yang ada padamu sekarang. Instead, look at what you have now. Selama kamu duduk di rumah pada masa PKP, During your stay at home, mungkin ada kemahiran baru yang telah kamu temukan dalam diri Anda. there are probably new skills that you have learned. Gunakan itu untuk memajukan diri kamu. Use them to improve yourself. Dan pekalah terhadap keadaan sekeliling Anda dan berinisiatiflah bagaimana Anda boleh terus memajukan diri Anda. And be attentive of your surroundings and be initiative on how to further improve yourself. Pada saat dunia kelihatan menawarkan peluang yang tipis untuk kita melangkah maju, When the world seems like there's a
small chance to move forward, kita sendiri perlu menciptakan peluang untuk memajukan diri kita. we ourselves have to create that opportunity to move forward. Jika Daud tidak berinisiatif untuk melawan Goliat, If David didn't have the initiative to fight Goliath, tentara Saul dan tentaranya tidak ada peluang untuk menang. Saul and his army wouldn't have the opportunity to win. Bahkan dalam ayat 11 tentara Saul berasa cemas. And as we can see in verse 11, Saul's army were anxious Dan takut ini karena mereka rasa tidak ada peluang untuk menang dalam peperangan. and terrified because they thought that they would have no chance to win. Tetapi inisiatif Daud bukan hanya sekadar inisiatif saja. But David's initiative was not a mere initiative. Tapi Daud melibatkan Tuhan di dalam pada saat dia melawan Goliat. He involved God as he fought against Goliath. Nah, ini membawa kita kepada hal yang kedua, And this brings us to the second part, yaitu libatkan Tuhan dalam segala rencanamu. which is to involve God in all of your plans. Saya percaya kita semua tahu akan hal ini. I believe that all of us know about this. Kita selalu mendengar dan seringkali kita mendengar tentang perkara ini, tentang libatkanlah Tuhan dalam segala rencana. And we have heard oftentimes to involve God in our plans. Sebenarnya ada perkara yang menarik yang berlaku pada saat kita libatkan Tuhan dalam rencana kita. Truth be told, amazing things happen when we involve God in our plan. Nah, mari kita lihat apa yang berlaku pada Daud sebelum kejadian di mana Daud berani melawan dengan Goliat. Let us look into what happened to David before he fight Goliath. Dan jika kita membaca dalam ayat 16, Daud dipilih oleh Allah menjadi raja dan Samuel mengurapi Daud menjadi raja pilihan Allah. If we read in chapter 16, David was chosen to be a king by God. Dan Daud terus hidup dalam rencana Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. David continued to live in the plans of God without doing anything that displeases God. Dan saya percaya bahwa sebagai anak muda, kita begitu teruja sekali akan perkara-perkara yang baru. I believe as youth we will be curious to learn of the new things. Dan begitu semangat sekali tentang perkara-perkara yang kelihatan sesuatu yang menarik. And are excited about things that looks interesting. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua itu perlukan pertimbangan kita. However, we need to know that everything needs to be put into consideration. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak benar dan tidak memuliakan Tuhan. And if we are not careful, we may end up doing things that are unrighteous and does not glorify God. Oleh sebab itu kita perlukan Tuhan dalam segala rencana kita. And so we need God in all of our plans Supaya kita melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. so that we can do righteous thing before God. Nah, saudara-saudari dan para belia pada pagi hari ini, So brothers and sisters and all of the youth, apa yang berlaku pada saat kita melibatkan Tuhan dalam rencana kehidupan kita? what happens when we involve God in the plans of our life? Di saat Tuhan di pihak kita, manusia juga akan berpihak kepada kita. When God is with us, man will also be with us. Ini dikenali sebagai God's favor, we bring man's favor. This is also known as God's favor will bring man's favor. Saya juga pernah mendengar kesaksian di mana ada orang yang datang interview kerja di sebuah tempat. I also heard of testimony on how someone went to an interview in a workplace Dan keadaan seolah-olah tidak berpihak kepadanya. and things seems like not on his side. Tetapi akhirnya dia diterima kerja di tempat itu. But in the end, he got accepted in that workplace. Karena apa? Why so? Pada saat kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita, orang-orang yang kita jumpa, When we involve God, the people that we meet, orang-orang yang kita berurusan akan berpihak kepada kita. the people that we interact with will be on our side. Orang-orang yang kita jumpa akan berpihak kepada kita. People that we meet will be on our favor. Dan mungkin ada di antara jemaat juga mengalami perkara yang sama. Maybe some of us experience the same thing. Di saat keadaan seolah-olah tidak berpihak kepada kita, When the thing did not seem to be in our favor, tapi akhirnya kita mendapat sesuatu perkara yang baik. but in the end, something good came out of it. Saudara-saudari, ini adalah karena Tuhan berpihak kepada kita. This is because God favors us. Maka manusia juga memudahkan segala perkara dalam kehidupan kita. And so man will ease everything for us. Ini bukan saja dalam soal kita mencari kerja. This is not only for those who are looking for jobs. Ini termasuklah mungkin ada anak muda yang mau memulakan bisnis, This also includes youth who wants to start a new business, yang memulakan sesi persekolahan, who just started continuing their studies, maupun yang sudah bekerja, and even for those who are working. dalam apapun yang kita lakukan. In whatever we do,
Ingatlah, libatkanlah Tuhan, dan Tuhan akan sentiasa menolong kita. Remember to involve God and He will always help us. Saudara-saudari di dalam Kristus, Brothers and sisters in Christ, sama seperti cerita Yusuf. just like the story of Joseph. Kita tahu cerita Yusuf bagaimana dia dipimpin oleh Tuhan sehingga dia menjadi menteri kepercayaan di Mesir. We know of his story and how he was led by God until he became a trusted governor in Egypt. Di saat Yusuf bekerja dengan Potifar, Potifar begitu percaya kepada Yusuf sehingga dia diangkat menjadi ketua pengurusan hal-hal rumah Potifar. When Joseph was working with Potiphar, Potiphar trusted him so much as to let him to be in charge of his house. Ini karena Tuhan menolong Yusuf. This is because God is helping Joseph. Dan di saat Yusuf mentafsir mimpi Raja Mesir, And when Joseph interpret the dreams of King of Egypt, bekas tahanan yang juga pengurus minuman dan makanan Raja Mesir, the wine steward who was an ex-prisoner, memperkenalkan Yusuf kepada Raja Mesir pada saat Raja Mesir bermimpi introduced Joseph to the king of Egypt when he had a dream dan memerlukan seseorang mentafsir mimpi Raja Mesir tersebut. and needed someone to interpret the dreams of the king of Egypt. Dan akhirnya kita tahu sehingga pada saat itu Yusuf diangkat menjadi menteri di Mesir. And in the end, we know that Joseph was turned into governor. Ini semua karena pimpinan Tuhan This is all due to the guidance of God. dan orang-orang di sekeliling Yusuf berpihak kepadanya. And everyone around him was on his side. Anak muda, dalam apapun rencanamu, Youth, in whatever your plan is, libatkanlah Tuhan dalam segala perkara. involve God in everything. Dan hiduplah benar di hadapannya. And live righteously before Him. Karena Tuhan akan Tuhan akan berpihak kepada kita dan manusia juga akan berpihak kepada kita. Because God's favor will bring man's favor. Dan hal yang ketiga And thirdly, adalah majulah bersama dengan Tuhan. is to move forward with God. Dalam apapun yang Anda lakukan, In whatever you do, majulah bersama dengan Tuhan. move forward with God. Daud pada saat dia bersedia melawan Goliat, David, at the time he was ready to fight dia Goliath, menyatakan kuasa Tuhan. he declared of God's power, Dan Tuhanlah yang akan menyertai dia. and God Himself will be with him. Dalam ayat 45, Daud mengisytiharkan bahwa dia datang dengan nama Tuhan. In verse 45, David declared that he came in the name of God. Kita menghadapi masa-masa sukar ini. We are facing these difficult times. Ingatlah bahwa Tuhan yang berkuasa dan kita perlu mengisytiharkan Tuhan dalam segala perkara yang kita lakukan. Remember that God is powerful and we need to declare God in everything that we do. Anak muda, Youth, majulah bersama-sama dengan Tuhan move forward with God dalam segala perkara yang kamu lakukan. in everything that you do. Atau yang mungkin masih dalam perancangan kamu. Or maybe things that you are still planning on. Belajarlah seperti Daud, Learn from David. di mana apabila dia menghadapi Goliat, dia mengisytiharkan nama Tuhan dalam segala perkara yang dia lakukan. Just as he faced Goliath, he declared God's name in whatever that he does. Pada saat kita mengisytiharkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dalam perkara yang kita lakukan. When we declare God's name, He will be with us. Dan kita boleh memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan. And we are able to glorify Him in everything. Daud merupakan seorang gembala yang biasa. David was a simple shepherd boy. Dia melakukan hal-hal yang biasa, He did ordinary things, tapi dia mempercayai Tuhan yang luar biasa. but he believes in an extraordinary God. Akhirnya Daud melakukan perkara yang luar biasa dan membawa kemenangan kepada tentara Saul pada ketika itu. And through this, he made extraordinary things and brought victory upon Saul's army. Saudara-saudari dalam Kristus, Brothers and sisters in Christ, dan juga semua belia pada pagi hari ini, and all youth this morning, janganlah kita risau atau khawatir tentang pandemik pada masa kini. do not be anxious over pandemic. Memang kita perlu berjaga-jaga, Of course, we have to be careful, tapi bukan bermaksud kita sudah hilang harapan sepenuhnya. but that does not mean that we have lose all hope. Pada saat kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, As we believe in the extraordinary God, Dia pasti akan memimpin kita dalam apapun yang kita lakukan. surely He will guide us in everything that we do. 3 perkara yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. The 3 things that we have learned today. Pertama adalah peka dan berinisiatif. Firstly is to be attentive and initiative, Dan yang pekalah terhadap keadaan sekeliling akan hal-hal yang berlaku. to be attentive to the things around us, Dan berinisiatiflah untuk terus memajukan diri kamu. and to be initiative to continue to move forward. Dan perkara yang kedua,
And the second thing libatkan Tuhan dalam segala rencanamu. is to involve God in all of your plans. Karena di saat Tuhan berpihak kepada kita, Because when God is on our side, manusia juga berpihak kepada kita. men will also be on our side. Nah, ingatlah bahwa God's favor will bring man's favor. And remember, God's favor will bring man's Dan favor. perkara yang ketiga, And then thirdly, majulah bersama dengan Tuhan. move forward with God. Jangan kita hanya perlukan Tuhan pada saat kita susah saja, Don't only need God when we are in time of need, tetapi isytiharkan Tuhan dalam segala perkara. but instead declare God's name in everything. Tuhan akan memampukan kita, God will make us able. tapi kita juga perlu percaya akan kesetiaannya dalam kehidupan kita. But we have to also always believe in His faithfulness Dan jadilah belia yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. and be the youth that depend on God fully. Dalam waktu pandemik ini tidak ada yang terkecuali. During this pandemic, none are excluded. Semua orang akan merasakan kesannya. Everyone will be affected. Tetapi ingatlah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. But remember that all things are possible through Christ. Dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Through Christ that strengthens us. Dan hanya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. And it's only in God's name. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, And so this morning, marilah kita sebagai belia maupun para jemaat pada pagi hari ini, let us as youth or congregation this morning terus belajar daripada kehidupan Daud. continue to learn from the life of David. Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya, God wants us to continue to be faithful to Him. maka Tuhan akan setia kepada kita. And so He will be faithful to Nah, us. pada pagi hari ini mari kita meresponi firman Tuhan This morning, let us respond to the Word of God dengan lagu respon ini. with this response song. Dan pada saat kita mendengarkan lagu respon ini, As we listen to the response song, percayalah bahwa Tuhan akan sentiasa bersama dengan kita. believe that God is always with us Dalam segala perkara dapat kita tanggung, and everything is possible, dan Dia akan memberikan kita kekuatan. and He will strengthen us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami ingin berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Father in heaven, we would like to thank you for your faithfulness. Dan Engkau memampukan kami Tuhan dalam menghadapi segala perkara. And you make us able in all things. Dalam waktu pandemik ini Bapa, kami benar-benar ingin berharap kepadamu. During this pandemic, God, we want to continue, Lord, to depend on you. Dan kami sebagai belia di gereja ini maupun di masyarakat ini Bapa, And we as youth in this church and in this community, kami ingin terus mengandalkan Engkau. we want to continue, Lord, to depend on you. Kami ingin terus berharap kepada Engkau. We want to put our hope in you. Kami ingin terus hidup di dalam janji-janji-Mu. We want to live in your promises. Sebab Engkaulah yang memampukan kami dalam segala perkara. Because you make us able in all things. Bahwa pada pagi hari ini Tuhan, And so, Lord, this morning, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. we surrender ourselves to you. Bila kami terus mendekatkan diri kami kepada Engkau, Let us continue to be closer to you dan terus percaya akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. and to continue to believe your work upon our life. Jangan biarkan kami berputus asa, Let us not give up, tapi biarlah kami terus hidup di dalam Engkau Bapa. but instead continue to live in you. Terima kasih Yesus, Thank you, Jesus, firman-Mu pada pagi hari ini. for your word this morning. Bila kami tetap setia seperti Daud, Let us continue to be faithful like David percaya akan pekerjaan-Mu Tuhan. and to believe in your work. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nah, saudara-saudari, kami percaya pada pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Brothers and sisters, I believe we have all heard the word of God. Dan sebelum kita keluar daripada tempat ini, And before we go out of this place, ataupun kita melakukan perkara-perkara selepas ini, or whatever we may do, dan juga jangan lupa kita ada Zoom, persekutuan Zoom pada petang hari ini, and not forgetting that we have fellowship in Zoom pada jam later 1 petang. at 1 p.m. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita Let us lift our hands dan menerima doa berkat ini. and receive this benediction. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. The Lord will keep you from all harm. Ia akan menjaga nyawamu. He will watch over your life. Tuhan akan menjaga keluar masukmu The Lord will watch your coming dari and sekarang sampai selama-lamanya. both now and forevermore. Tuhan memberkati. God bless. Amen. Amen. Nah, saudara-saudari, marilah kita terus merenungkan firman Tuhan.
Brothers and sisters, let's continue to meditate on the Word of God Dan jumpa Anda dalam persekutuan Zoom pada petang hari ini. and see you in our Zoom fellowship later. Tuhan memberkati. God bless.